bentuk-bentuk aljabar, unsur-unsurnya seperti apa. Oke. Jadi tujuan pembelajarannya adalah mengenal unsur-unsur aljabar, lalu penjumlahan aljabar, pengurangan aljabar, perkalian aljabar, dan pembagian aljabar, yang terakhir menyederhanakan bentuk aljabar. Kita kesini dulu yuk. Oke. Berikut adalah unsur-unsur aljabar. Kita ada koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Ya. Jadi ini adalah unsur aljabar. Ada 4: koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Kita lihat dulu di sini. Pak Yan punya contoh aljabar seperti ini. 3x kuadrat ditambah 5y ditambah 2z dikurangi 10. Dari sini kita observasi ya. Variabel yang ada di kalimat aljabar ini adalah ada variabel x, lalu ada variabel y, dan variabel z. Nah, ini yang dikatakan variabel. Oke. Lalu yang berikutnya konstanta. Konstanta adalah 10. Ini adalah konstanta yang dimaksud konstanta. Berikutnya koefisien. 3, 5, 2. Ya, koefisiennya adalah 3, 5, dan 2. Oke. Yang terakhir suku. Kita memiliki 4 suku ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Ada 4 suku. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Pak, belum boleh dicatat. Boleh. Tapi nyatetnya nanti aja dulu. Ini jelaskan dulu. Oke. Jadi ini yang disebut unsur dari aljabar. Oke, sekarang variabel. Kita bicara tentang variabel ya. Ingat, variabel itu adalah bisa huruf ya. Hurufnya itu bisa X, Y, Z atau A, B, C, D, yaitu silakan terserah, boleh. Jadi variabel harus dilambangkan dengan huruf. Ya. Kalau konstanta di sini, ya, konstanta adalah angka, ya, angka saja. Sedangkan koefisien adalah angka di depannya apa? Di depannya X, Y, Z. X, Y, Z itu apa? X, Y, Z adalah variabel. Berarti koefisien adalah angka di depannya variabel. Oke? Lalu suku adalah setiap apa ini? Nih, 3x kuadrat, 5y, 2z, dan 10 ini adalah suku. Berarti ini yang dinamakan suku ya. Nah, oke. Berikutnya adalah apa sih? Kenapa kita harus belajar aljabar? Ternyata belajar aljabar ada manfaatnya. Ini adalah beberapa manfaat dari aljabar. Satu, kalau kita belajar aljabar, kita akan dapat mengetahui harga satu item barang. Nanti kita akan coba aplikasinya seperti apa. Ya. Berikutnya kita akan mengetahui besarnya uang saku nih. Ini kan berarti permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita akan melihat nih, emang benar bahwa aljabar itu bisa dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh kasusnya ini ya. Ani dan Tony pergi ke toko buku. Toko bukunya sama. Mereka membeli buku dan pensil. Ani membeli 3 buku dan 5 pensil seharga 25.000. Ani membeli 3 buku dan pensil seharga 25.000. Tony membeli 5 buku dan 1 pensil seharga 27.000. Berapa harga 1 buah buku dan 1 buah pensil? Oke, ini yang ditanyakan, ya. Oke. Kalau dari sini kita analisa dulu soalnya. Ani membeli 3 buku dan 5 pensil. Sudah tahu belum harga masing-masing itemnya? Sudah diketahui belum? Di sini sudah diketahui belum dari case ini? Kasus ini sudah diketahui? Apakah sudah diketahui harga masing-masing item? Belum. Belum ya, belum diketahui ya. Kita nggak tahu harga 1 buku berapa, makanya ditanyakan. Harga 5 pensil berapa? Harga 1 pensil berapa? Makanya ditanyakan. Nah, berikutnya Tony membeli 5 buku dan 1 pensil seharga 27.000. Nah, dari sini mereka itu pergi ke toko yang sama, otomatis harga buku dan pensil sama atau beda? Sama dong ya, karena kan dia belanjanya di toko buku yang sama ya. Nah,
Nah, berarti logikanya harga satu buku dan satu pensil itu sama. Tinggal di sini tuh kita diketahui jumlah buku, jumlah item yang dibeli Ani dan Tony, dan total harga belanjanya Tony. Sekarang pertanyaannya, barang apa saja yang dibeli Ani dan Tony? Buku sama pensil. Buku dan pensil. Berapa jumlah masing-masing barang yang dibeli Ani dan Tony? Ini ada 3. Ani berapa? 3. 3 apa? 3 buku. Case yang kedua, kasus yang kedua ya. Yang kedua itu kita ingin mengetahui besarnya uang saku. Ini contoh kasusnya. Misalnya kalian uang saku kalian dalam seminggu itu 100.000. Contohnya ya, 100.000. Kalian masuk sekolah itu Senin sampai Sabtu. Ini contohnya Senin sampai Sabtu. Jadi sekolah masuk Senin sampai Sabtu, bukan Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Sabtu. Nah, lalu diketahui karena setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu ada pelajaran tambahan, maka setelah pulang sekolah kalian tidak pulang dahulu. Karena tidak pulang dahulu, langsung dilanjut belajar, maka kalian mendapatkan uang saku tambahan. Ya. Sehingga dibutuhkan uang makan plus uang jajan kalau di total sebesar 10.000. Nah, jadi setiap Senin, Selasa, Rabu uang jajan kalian tuh atau uang saku kalian tuh 10.000. Ingat, Senin, Selasa, Rabu itu 10.000 ya. Nah, lalu kita kebingungan nih menentukan uang saku setiap hari selain Senin, Selasa, Rabu. Berarti selain Senin, Selasa, Rabu hari apa aja? Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu kita nggak tahu nih, bingung nih. Berarti sebetulnya kita Kamis, Jumat, Sabtu itu berapa sih nominal yang kita dapatkan dari orang tua kita? Kalau dalam seminggu itu kita dapat uang 100.000, 100.000, ya kan? Lalu kamu punya rencana atau kamu itu punya apa namanya ya? Punya rencana bahwa kalau setiap minggu itu aku harus nabung 10.000 nih. Jadi setiap minggu tuh kamu nabung 10.000. Berarti di sini yang kamu ketahui adalah uang saku kamu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, ya kan? 10.000. Sama kamu harus nabung setiap minggu itu berapa jumlahnya? Setiap seminggu harus nabung berapa? Harus nabung apa kalau berdasarkan ini? Nabungnya berapa? 1.000. Enggak dong, 10.000 ini. Setiap minggu kita ingin menabung uang sebesar 10.000. Dan diketahui bahwa setiap Senin, Selasa, Rabu uang jajan kamu 10.000. Pertanyaannya, pertanyaannya, sebelum kita bentuk kalian aljabar, kita harus buat pertanyaan dulu nih. Berapa total uang saku selama 1 minggu? 100.000, Pak. 100.000, bagus. Ya, 100.000. Berapa besar tabungan setiap minggu? 10.000, good. Oke. Berapa besar uang saku setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu? 30.000, Pak. Iya, kalau di total 30.000 ya. Setiap Senin, Selasa, dan Rabu 10.000. Totalnya 30.000 kan? Nah, hari apa saja yang belum diketahui besarnya uang saku? Kamis sama Jumat. Kamis, Jumat, Sabtu. Bagus semua. Itu semua. Karena kalian bisa menjawab ini, berarti kalian pasti gampang sekali untuk membuat kalimat aljabarnya. Kita jabarkan dulu ya. Oke. Total uang saku selama 1 minggu itu 100.000. Di sini 100.000. Besar tabungan setiap minggu itu 10.000. Besar uang saku setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu itu 10. Lalu hari-hari yang belum diketahui besar uangnya yaitu Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dari sini kita bisa lihat, kita bisa mengidentifikasi unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar itu ada apa? Konstanta, variabel ya. Konstanta, variabel, sama koefisien ya nanti ya. Konstantanya di sini adalah angka-angka yang sudah diketahui, berarti 100.000 selama 1 minggu. Lalu 10.000 besarnya uang tabungan setiap minggu ya. Lalu uang saku selama 3 hari Senin, Selasa, dan Rabu. 3 dikali 10.000. Betul ya, tapi kalian jawabnya. Oke. Sekarang variabel. Variabel adalah hari yang belum diketahui besarnya uang saku. Berarti hari apa? Kamis, Jumat, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tuh, ini berarti variabelnya. Karena ini hari, variabelnya adalah hari yang belum diketahui besarnya. Berarti ini ada 1 variabel ya. Kamis, Jumat, Sabtu itu bukan 3 variabel. Karena dia sama-sama 1
sama-sama dalam jenis hari. Ya kan, ini kan Kamis Jumat Sabtu kan dalam kelompok hari kan. Nah, kita nanti jadikan satu variabel aja. Oke, kita buat di sini total uang saku harian. Nah, dalam harian itu ya, kamu mendapatkan 3 kali 10.000, ya kan? Kan kamu seminggu ya, seminggu totalnya kan 6 hari ya. 6 hari berarti dalam 6 hari itu kamu sudah tahu bahwa uang saku kamu setiap Senin, Selasa, Rabu tuh 10.000. Ya kan? Berarti dikalikan 3 kali 10.000. Paham dari sini? Ditambahkan 3x itu apa? Hari yang hari yang tidak diketahui uang saku, besarnya uang saku. Betul. Ya, jadi 3x adalah 3 hari yang tidak diketahui besarnya uang saku. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, makanya kita kasih variabelnya x aja. X mewakili hari. Ya, jadi kita punya 3 hari yang tidak diketahui besarnya uang saku. Oke, jadi dalam seminggu kita punya 30.000 ditambah 3x ya. Nah, kalau di total itu 100.000. Kenapa dikurangi 10.000? Karena kita nabung 10.000 dalam seminggu. Ya enggak? Nah, berarti di sini konstantanya adalah 100.000 dikurangi 10.000 makanya konstantanya 90.000. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita sudah punya 30.000 ditambah 3x. Kita pindah di depan ya, jadinya 3x ditambah 30.000 sama dengan 90.000. Nah, ini adalah kalimat aljabarnya. Konstantanya ini ya. Konstantanya ini konstanta sebetulnya. Ini kalau kita pindah ke sini jadi konstanta. Kan angka saja, nggak ada variabelnya ya. Berarti namanya konstanta, koefisien ini variabelnya. Oke? Oke? Ada yang mau ditanyakan? Belum Pak. Baik. Oke. Terima kasih. Pak, saya bisa mau di-share Pak, saya bisa catat Pak. Boleh nanti Pak yang share ya. Nanti ini Pak yang share di email kalian. Oke. Selanjutnya kamu membeli 5 buku dan 1 pensil. Nah, berarti tadi kalian sudah menjawab masing-masing barang yang dibeli Ani dan Tony ya. Nah, sekarang berapa total harga belanja Ani dan Tony? Ani 25.000 benar. Kalau si Tony uangnya itu 27.000. 27.000. Berarti ada ya informasinya ya. Oke. Data apa yang belum diketahui? Data satuan Produknya. buku dan pensil. Harga ya, harga satuan buku dan pensil. Bagus, keren. Kalian bisa menjawab pertanyaan dari kasus tersebut ya. Oke. Nah, berikutnya kita bentuk nih kalimat aljabar dari informasi yang diketahui tadi. Ya, kita buat list seperti ini dulu. Ya. Barang yang dibeli, tadi kan barang yang dibeli buku dan pensil ya. Nah, barang yang dibeli kita anggap sebagai variabel. Kita tentukan barang yang dibeli adalah sebagai variabel. Kita tentukan buku itu X, pensil itu Y. Ya. Lalu jumlah barang yang dibeli kita gunakan sebagai koefisien. Tadi kan kalau Ani beli 3 buku, Tony beli 5 buku ya. Nah, kalau pensil Ani membeli 5 dan Tony membeli 1. Nah, ini jumlah buku dan pensil kita jadikan koefisien di variabel. Oke? Jadi yang jumlah barangnya itu berarti koefisien dari X dan Y-nya, ya. Lalu total harga yang dibeli sebagai konstanta. Total harga berarti kan angkanya ya, angka aja ya. Yang angka aja itu kita anggap sebagai konstanta, di mana total belanja Ani 25.000 dan total belanjanya Tony 27.000. Oke, lalu kita tulis gimana nih kalimat aljabarnya? Kalimat aljabarnya untuk belanjaan Ani itu 3x ditambah 5y sama dengan 25.000. 3x itu dari apa? Dari mana? 3 buku ditambah 5y, 5 pensil. Totalnya 25.000. Kalau belanja Tony Ada 5x, 5 buku ditambah 1 pensil, totalnya 27.000. Gampang ya? Ingat aljabar itu mudah. Oke.
berakhir, kita akan diskusi dulu apa yang sudah kalian kerjakan ya di sini. Kita akan diskusi kita cocokkan hasil kerjaan kalian dengan hasil kerjaannya Pak Ian ya di sini ya. Oke. Kita sederhanakan di sini, kita ada kalian belajar tentang hal baru apa yang kalian pelajari, lalu hal apa yang masih membingungkan saat belajar ini ya, ditulis nanti dikirim ke emailnya Bapak ya. Oke, thank you, selamat siang.